Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Azhar Abdullah dengan NIM 202508030065 dari program studi Sistem Informasi. Di video ini saya akan mempresentasikan tentang cara membuat repositori dan push ke GitHub dengan menggunakan VS Code. Studi kasus yang akan saya coding pada video kali ini adalah program manajemen data karyawan. Mari kita mulai. Di awal ini kita buat repositori dulu, kita ke GitHub, ke bagian repositori dan new. Kita masukin nama repositori yang mau kita buat, jangan pakai spasi ya guys. Kalau mau pakai spasi, pakai strip dulu, lalu kita create repository. Setelah itu, kita bisa klik setup in desktop, open GitHub desktop, lalu klik clone. Setelah itu kita tunggu aja, habis itu klik open in Visual Studio Code. Lalu seperti biasa kita buat file baru. Jangan lupa namainnya gak bisa pakai spasi juga guys. Terus tambahin .cpp ya, seperti biasa. Setelah itu kita masuk ke codingannya ya. Pertama-tama kita buat library-nya dulu, include IOStream. std-nya juga ya. Lalu kita buat tipe data struct karyawan. Di sini kita gunakan untuk menyimpan data-data karyawan seperti nama, ID, jabatan, dan gaji. Di sini kita menggunakan tipe data int dan string. Setelah ini jangan lupa untuk kita ketik int main ya, untuk menyimpan semua codingan kita nanti di dalam sini. Lalu kita masuk ke deklarasi variabel. Di sini ada karyawan data yang berjumlah 100, ini untuk array ya. Lalu ada deklarasi variabel untuk jum atau jumlah sama dengan 0 dan pil dan cari. Ini digunakan untuk menyimpan input dari pengguna ya. Lalu kita buat program perulangan do while. Nah, perulangan do while ini fungsinya untuk menampilkan menu secara berulang sampai pengguna memilih menu keluar. Yang pertama kali kita coding dalam menu do ini adalah interface awal dari program data manajemen karyawan kita ya. Jadi di sini kita akan input pilihan-pilihan yang bisa dipilih oleh pengguna. Untuk program manajemen data yang saya buat ini, saya hanya menggunakan 4 pilihan, yaitu tambah data, tampilkan data, cari data, dan keluar. Terakhir, kita tambahkan operator cin agar pengguna bisa menginput pilihannya ya. Setelah menginput pilihan tadi, kita masuk ke menu pertama ya. Pilihan pertama itu tambah data. Di sini saya menggunakan percabangan if. Di sini program menerima input ID, nama, jabatan, dan gaji. Data yang udah dimasukkan tadi akan disimpan ke dalam array sesuai dengan
indeks Joom. Terus di sini nanti saya menggunakan fungsi cin-ignore untuk membersihkan buffer sebelum menerima input berupa teks. Jadi dia bisa membaca input spasi yang dimasukkan oleh pengguna juga. Nah, Joom++ ini menandakan bahwa data di dalam array bertambah 1. Di sini saya baru menyadari kalau di pilihan 1 itu saya terlalu banyak menambahkan sama dengan, jadi saya perbaiki. Lalu kita masuk ke pilihan 2, yaitu tampilkan data ya. Jadi di sini program mengecek apakah data karyawan masih kosong. Jika data tersedia, program menampilkan seluruh data karyawan menggunakan perulangan for. Lalu pilihan yang ketiga, pencarian data. Di sini saya menggunakan pencarian linear search ya, karena datanya tidak terlalu banyak. Pada bagian pencarian data ini, program akan meminta pengguna untuk memasukkan ID karyawan yang akan digunakan untuk membandingkan ID tersebut dengan data yang sudah disimpan dalam array. Jika data ditemukan, maka data karyawan akan ditampilkan.
Kalau tidak ditemukan, program akan menampilkan pesan bahwa data tidak ada. Untuk membandingkan data-datanya, saya menggunakan tipe data Boolean dan menggunakan perulangan for lagi ya. Lalu yang terakhir ada kondisi keluar program ya, tapi tidak saya buatkan else if karena kan otomatis keluar program, jadi tanpa kita buat perintah apapun, dia akan keluar dari program dengan sendirinya. Jadi kita tidak perlu buat codingan apa-apa untuk pilihan keempat ini. Oke, sekarang codingannya sudah selesai semua. Ini akan saya coba running. Nah, di sini saya ada error di bagian deklarasi data ya. Di sini saya lupa untuk menambahkan titik di line 48. Karena line 48 tadi saya copy paste dari line 37, line 37-nya juga saya perbaiki karena kurang titik juga. Nah, codingannya sudah berhasil. Jadi kita coba masukkan data ya. Untuk pilihan 1 berjalan lancar ya, datanya berhasil ditambahkan, berhasil disimpan oleh sistem. Untuk menu 2 kita coba dan sudah berhasil juga ya. Data yang kita masukkan tadi berhasil ditampilkan semua. Sekarang kita coba menu pencarian data. Oke, sudah berhasil ditemukannya datanya. Lalu terakhir kita menu keluar. Oke, codingannya sudah lancar. Jadi sekarang kita bisa push ke GitHub. Kita bisa pilih menu source control. Lalu jangan lupa masukkan judul commit-nya dulu ya. Sekali lagi jangan spasi. Lalu kita bisa klik commit. Lalu klik publish branch. Kalau sudah ada tanda awan ungu di bawah, berarti sudah terpush ya codingan kita. Kita bisa kembali ke GitHub Web dan kita refresh repository kita. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, berarti kita sudah berhasil push codingan kita ke GitHub. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.